tidak perlu terlalu khawatir berlebihan juga, karena kalau kita bicara stres, definisinya adalah tekanan yang dialami diakibatkan situasi dan kondisi tidak sesuai harapan. Selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Generos, teman Bunda menampingi tumbuh kembang si kecil. Wah, senang sekali nih saya Asasi bisa hadir kembali lagi di hadapan bunda-bunda semua. Nah, pokoknya dimanapun Bunda berada, tentu saja di podcast kali ini kita akan membahas tentang dunia tumbuh kembang anak nih, seperti biasanya. Nah, walaupun kayak itu, kita akan membahas apa sih topik kali ini? Topik kali ini kita akan membahas tentang kenali stres pada anak. Nah, mungkin bunda-bunda di sini banyak nih yang masih mengira emang anak itu bisa stres gak sih, atau stres itu hanya bisa dialami oleh orang dewasa. Nah, kita kan gak ada yang tahu nih, mungkin stres pada anak bisa saja terjadi gak kelihatan, mungkin gak kelihatan sama bundanya, gak kelihatan sama ayahnya. Nah, kita kan gak tahu, ada yang tahu ya bunda ya. Maka dari itu kita akan membahas tentang stres ini pada anak. Nah, kita akan membahas topik kali ini dengan siapa sih? Pokoknya kita udah kedatangan dengan narasumber yang memahami dan mengerti tentang dunia psikolog nih. Nah, kita sudah hadir di hadapan kita nih dengan Kak Ajeng Rafiando. Halo Kak Ajeng. Hai apa Asasi, kabar? kabar sehat. Kabar sehat, cantik banget nih Kak Ajengnya, sangat cantik dan sangat cerah, sangat fresh pokoknya. Aduh, senang sekali ya. Kita akan membahas tentang stres ini dengan Kak Ajeng tentunya. Bunda-bunda semua tonton podcast ini dengan sampai selesai ya. Oke, Kak Ajeng boleh nggak nih disapa dulu bunda-bunda yang lagi nonton? Halo Bunda, senang sekali saya Ajeng Rafiando, psikolog, bisa hadir di sini menemani bunda-bunda di podcast Halo Bunda. Oke Kak, boleh sebelum kita ngebahas tentang stres nih ya Kak, boleh nggak sih mungkin sharing-sharing dulu nih kegiatannya Kak Ajeng sebagai psikolog, terus habis itu mungkin sebagai seorang ibu, kalau boleh tahu nih Kak Ajeng nih sudah punya anak berapa? Oke, anakku 2. Oke. Yang satu 21 tahun. Oke. Satu lagi 17 tahun. Ternyata awet muda. ya nih. Ya mungkin boleh sharing nih Kak pengalamannya sebagai psikolog, ataupun sharing sebagai seorang ibu juga nih, anaknya sudah menanjak dewasa atau beranjak remaja juga. Betul. Jadi Bunda, saya sebagai psikolog tentunya berpraktek. Prakteknya di Pulih at the Peak dan di Teman Hati Konseling. Itu praktek untuk konseling. Nah, kemudian saya juga aktif sebagai fasilitator di Talking, yaitu sekolah public speaking. Nah, itu sebabnya saya sering sekali keliling Indonesia terkait dengan memberikan training ataupun juga menjadi narasumber untuk talk show. Kemudian selain itu biasanya tentunya ada webinar, ada seminar, ada key opinion leader untuk beberapa brand. Kemudian juga jadi narasumber untuk di TV maupun di berbagai media. Ya, jadi banyak banget ya nih Bunda kegiatannya Kak Ajeng nih. Nah, kalau tadi kan kegiatan psikolog nih, sekarang sebagai seorang ibu nih, ya, gimana sih kegiatannya nih? Apakah sama dengan bunda-bunda yang di rumah gitu kan? Oke, kebetulan anak pertama saya yaitu Audrey, dia sedang kuliah di Amerika. Kemudian jadinya kita biasanya tuh udah punya jam tuh, kapan kita mau kontak-kontakan gitu ya, menyesuaikan dengan jamnya beda dong sekali. Ini waktunya ya. Betul. Biasanya tuh rutin tuh kita setiap hari pasti telepon-teleponan. Pasti harus jaga komunikasi ya Kak, walaupun jauh nih terbentang jauh di benua mata, dan kan dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Oke nih Kak, maksudnya banyak banget dengan kegiatannya Kak Ajeng dengan sebagai seorang ibu. Tadi kalau misalnya dengan Kak Audrey ya, nah Kak Audrey yang kuliah di mana? Di luar negeri, di Amerika. Nah, kalau misalnya kecil nih, yang kecil kebetulan sedang 3 SMA, di mana sedang siap-siap ujian banget sekarang. Iya, betul. Nanti sambil mempersiapkan diri juga untuk kuliahnya, juga kebetulan mau ke Amerika juga. Wah, jadi ditinggal nanti dong. Cuma berdua sama suami. Ternyata ditinggal nih. Kalau misalnya ngulik nih dari Kak Ajeng misalnya
gimana sih Kak perasaan Kak Ajeng sendiri nih punya anak yang dua-duanya yang akhirnya mau nih mau untuk menempuh pendidikan jauh dari orang tua nih Kak. Mungkin boleh share sih, mungkin bunda-bunda ada yang masih galau kayak mungkin punya anak yang mau kuliah juga di luar negeri atau mungkin di luar kota. Gimana sih kita supaya legowo gitu kan untuk melepaskan akhirnya untuk merantau sendiri nih Kak. Tipsnya buat para bunda adalah memang sebetulnya dari orang tua harus sudah menyiapkan mental jauh-jauh hari. Jangan nanti pas anaknya mau pergi baru tuh. Jadi malah ya ampun itu biasanya langsung mewek tuh gitu ya. Langsung sedih banget gitu rasanya, gimana anak pergi gitu ya, jauh sekali jaraknya gitu ya. Terus biasalah kalau buat para bunda kan kepikirannya adalah aduh nanti kalau anaknya sakit, kalau gimana nih gitu ya. Itu yang biasanya bikin banyak banget ya bunda tuh jadi kepikiran ya perkara anak kalau jauh dari orang tua. Jadi mental harus disiapkan jauh-jauh hari. Jangan lupa asupan-asupan terkait sama vitamin, asupan supaya anak tetap sehat walaupun di negeri orang, itu juga harus kita siapkan. Ya. Nah, berhubungan dengan mental ya Kak, kita balik lagi nih ke pembahasan kita tentang stres pada anak. Mungkin kan ya tadi kita bilang bahwa mental pada orang tua seperti ini kita harus siapkan. Tapi misalnya nih kalau misalnya stres gitu kan, pasti berhubungan kita sebagai orang dewasa kita bisa nih saya lagi stres nih, biasa ada validasi itu kan stres ada validasi hal yang wajar ya, betul gitu. Ada validasi dari diri kita nih kayak kita lagi stres nih. Tapi gimana kalau stres itu terjadi pada anak nih, kan kita nggak ada yang tahu emang mama aku stres kan kayaknya jarang ya, masa sih kan bundanya kayak emang kamu udah bisa ngalamin stres, udah tahu stres itu apa. Nah mungkin bunda-bunda di sini kan biar bisa tahu nih apakah stres itu bisa terjadi pada anak-anak. Jadi bunda, stres itu jelas bisa terjadi tidak hanya sama orang dewasa, bahkan untuk anak-anak kita yang masih kecil pun bisa mengalami stres. Jadi perlu kewaspadaan dari para orang tua terkait dengan stres pada anak. Karena anak-anak ini biasanya belum punya kapasitas untuk bisa mengkomunikasikan dirinya dengan baik, dalam artian bisa jadi anak belum paham betul mengenai apa yang terjadi pada dirinya, sehingga dia sendiri sulit untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Gitu. Jadi biasanya kita akan lihat dari perilaku anak. Jadi behaviornya ada yang berubah atau enggak. Atau misalnya nih anak tadinya ceria, seneng kalau ketemu teman-teman, ataupun misalnya di rumah dia happy gitu ya. Tiba-tiba terjadi perubahan sikap yang cukup signifikan terkait dengan anak, misalnya jadi pendiam, kemudian menarik diri, lebih banyak maunya di kamar saja, atau ada hal-hal yang misalnya dia tadinya mau nih pergi ke sekolah, terus tiba-tiba aku nggak kepengen ke sekolah. Nah itu kita perlu lakukan cek dan recheck terkait apa sebetulnya yang terjadi pada anak kita. Jadi kesimpulannya bunda, memang yang namanya stres ini ketika terjadi pada anak belum tentu anak sadar, dan juga buat orang tua belum tentu orang tua menyadari bahwa anaknya sedang mengalami stres. Jadi memang kitanya juga harus lebih aware ya Kak ya. Nah sebelum menjawab ke bagaimana kita lebih mengetahui lebih dalam nih, sebenarnya wajar gak sih kalau misalnya anak-anak itu bisa mengalami stres, ataukah ya memang itu stres itu sebagai respon dari tubuh kita atau dari pikiran kita gitu Kak? Sebetulnya sangat wajar kalau anak mengalami stres. Tidak perlu terlalu khawatir berlebihan juga, karena kalau kita bicara stres, definisinya adalah tekanan yang dialami diakibatkan situasi dan kondisi tidak sesuai harapan. Jadi kan dari ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Gitu. Nah misalnya nih anak-anak ketika pergi ke sekolah, terus kemudian punya harapan bahwa wah nanti di sekolah senang ketemu teman-teman, tapi itu sisi ekspektasi anak ya, dalam artian bisa saja waktu ke sekolah ada temennya anak kita yang bisa jadi saat itu lagi kesal atau apa, lagi marah, kemudian melampiaskan kemarahannya ke anak kita tuh bisa loh gitu ya. Kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi saat di sekolah. Kemudian misalnya
beban di sekolah terkait dengan pelajaran, materi yang harus diselesaikan, itu bisa loh membuat anak kita menjadi stres. Oh gitu ya, jadi memang hal wajar, tapi Betul. yang penting tidak berlebihan kali Iya, ya. Jadi supaya bunda-bunda langsung aware nih, oh kayaknya mungkin anak saya ini bisa ngalamin stres di sekolah karena tidak sesuai dengan ekspektasinya. Oke, nah bagi lanjutnya lagi nih Kak, nah kalau misalnya nih dari bundanya sendiri gimana sih mendeteksi kalau misalnya anak-anak ini benar-benar mengalami stres? Apakah ada gejala-gejala yang mungkin bisa terlihat nih dari awal kayak bunda biar langsung nih ngeset, oh kayaknya anak saya ini lagi ngalamin tekanan ataupun stres nih di sekolah ataupun mungkin di lingkungan Rumah juga bisa ya. bisa gitu kan. Gimana caranya nih Kak? Oke, kita lihat dulu terkait sama stres ya. Stres itu sebetulnya kita bisa bagi, yaitu ada stres baik, stres buruk, dan stres toksik. Ada 3 ya. Gimana Jadi tuh Kak? nggak semua stres itu buruk ya, Bunda ya, gitu. Tidak semua stres itu bisa punya impact ataupun akibat yang tidak baik buat anak ataupun diri kita. Ada beberapa stres justru kita butuhkan supaya kita lebih bersemangat. Kita jadi punya tantangan baru. Kita jadi punya tujuan ataupun kita memikirkan bagaimana caranya kita bisa melakukan sesuatu hal terkait mengelola diri dengan stres yang kita hadapi. Gitu. Jadi nggak semua stres itu buruk. Buruk ya. Oke, jadi banyak banget ternyata ada stres baik, stres buruk, dan Ada stres toksik. stres Nah kalau tadi toksik. yang stres toksik ini Kak, gimana tuh? Jadi biasanya stres buruk yang tidak diatasi dengan baik itu akan menjurus kepada stres toksik. Oke. Kalau tadi kita bicara stres baik, misalnya nih masuk sekolah baru, terus kemudian ketemu sama teman-teman yang baru juga, biasanya itu ada stresnya loh gitu, kan deg-degan, terus jadi adrenalin rush, ataupun misalnya kalau kita ikut permainan yang apa ya, misalnya pergi deh kita ke Dufan, terus kita main permainan yang kita belum pernah mainkan gitu ya, biasanya kan ada deg-degannya tuh Iya, gitu. betul. Wah gimana nih, seru banget gak ya gitu ya. Bahkan sama orang dewasa juga, saat kita dilimpahi tugas yang belum pernah kita lakukan, biasanya itu akan memunculkan stres, tapi stresnya itu stres baik sebetulnya. Akan bikin kita jadi punya challenge tertentu, terus misalnya nih kita jadi berpikir dengan lebih dalam, oke, ini gimana nih caranya, strategic thinkingnya bagaimana nih untuk bisa ngatasin masalah yang kita hadapin tadi. Kalau stresnya stres baik. Gitu. Itu kalau stres baik ya. Jadi memang harus dipilah-pilah nih, karena kita nggak bisa nganggap bahwa stres itu selamanya buruk ya Kak ya. Jadi pokoknya buat bunda-bunda nih, tadi kan udah dijelasin ya sama Kak Ajeng bahwa kita bisa tahu loh mana stres baik, mana stres buruk, dan mana yang stres toksik. Nah, stres buruk nih. Stres buruk belum kayak gitu. Kalau misalnya kayaknya buruk nih, buruk gitu nih, ya. takutnya kita bisa jaga-jaga nih, takutnya nanti lebih ke mengarah stres yang toksik, akan berdampak buruk lagi pada anak-anak. Nah, untuk bunda-bunda nih punya, kalau misalnya pernah ngalamin juga tentang kayaknya anak saya ini terlalu tertekan nih waktu pas sekolah. Jadi kalau misalnya gimana mungkin bunda-bunda punya sharing, punya pengalaman mungkin nih, penasaran bunda-bunda juga pengen tanya nah ya. kan Kak Ajeng pengen tahu nih gimana bunda ngatasin atau bunda mengenali anak-anak ketika anak-anak mengalami stres. Pokoknya bunda boleh ya tulis komentar di bawah, nanti Kak Ajeng nih setelah podcast ini akan tayang, Kak Ajeng bisa tahu nih, oh ternyata bunda-bunda nih ngalaminnya tuh seperti ini gitu kan, anak-anak pun mengalaminya seperti ini. Jadi nanti pokoknya bunda kalau yang punya pengalaman tulis aja di kolom komentar bawah ya. Oke nih Kak, semakin asik ya perbincangan kita tentang stres tadi. Saya juga baru tahu nih ada yang baik, buruk, dan toksik. Nah untuk selanjutnya nih Kak, kalau misalnya ketika kita udah tahu nih mungkin anak saya nih mengarah ke stres yang buruk, saya gitu kan. Nah apakah stres ini ada tingkatan-tingkatannya nih Kak, pada khususnya juga pada anak-anak sendiri? Ya, jadi intinya stres itu sangat tergantung bagaimana respons kita dalam mengatasinya. Jadi biasanya kalau ada stres, kita akan melakukan yang namanya coping behavior. Coping behavior ini buat para bunda nih yang mungkin baru, apa sih Mbak Ajeng ngomongin apa sih gitu. Aduh, coping, istilah-istilahnya gitu agak ya. asing agak gitu ya. asing gitu ya. Jadi coping behavior ini adalah proses mengelola diri supaya bisa menghadapi situasi sulit yang sedang berjalan. Jadi misalnya nih
kalau kita lagi stres nih para bunda nih, biasanya kita ngapain? Kadang-kadang kita butuh aduh deh keluar dari rumah dulu deh gitu ya. Kita jalan-jalan, kita mungkin olahraga. Ada juga nih salah satu klienku itu masak, saking kalau udah lagi stres aduh ya udah deh masak aja gitu ya. Okay. Ada tuh. Jadi intinya adalah saat kita mengalami stres, reaksi kita lah yang akan menentukan apakah stres tersebut menjadi stres baik, stres buruk, atau jadi stres toksik. Gitu. Responsnya yang akan berdampak. Jadi saat bunda misalnya melihat kondisinya anak ini, mungkin buat anak lain biasa aja ya gitu ya. Makanya saya tadi bilang bahwa bisa aja buat anak tertentu itu biasa. Ya soalnya lebih sulit sedikit buat mereka fine aja gitu. Tapi bisa jadi buat anak kita itu matters gitu loh. Itu berarti buat dia misalnya nih biasanya dapat nilai 10 terus tiba-tiba ada materi baru yang dia belum kuasai terus dia cuma dapat 8. Nah, buat anak kan gak sesuai ekspektasi ya, gitu ya. Betul. Walaupun buat orang tua mungkin masih lah gak apa-apa, orang masih 8 gitu. Kok kamu jadi stres gitu? Karena buat anak dia punya ekspektasi tertentu terhadap nilainya misalnya. Atau justru bisa jadi tekanan dari luar. Misalnya nih buat orang tua justru jadinya push anaknya bahwa loh kok numben dapat 8 kan biasanya kamu dapat 10. Nah itu bisa bikin stres juga buat anak. Jadi memang kitanya harus tahu nih ya gimana kalau misalnya nih Kak tadi sebenarnya anak itu juga sendiri tuh saat ngalamin stres tuh bisa coping behavior gitu ya. Kalau kita kan orang dewasa misalnya saya nih saya udah kebubul nih pikirannya nih udahlah bersih aja jadi akhirnya stres baik ya kan akan masukkan stres yang baik ya rumah beres kamar bersih aman gitu kan. Tapi apakah anak-anak ini juga bisa coping behavior juga? Nah itu dia tuh biasanya anak-anak perlu kita ajari bagaimana caranya supaya dia bisa mengatasi stres dengan baik. Kalau tadi kita bicara coping behavior, kemudian belum tentu coping behavior ini berhasil di saat sudah jadi sesuatu hal yang makin lama makin stres nih gitu. Misalnya gini deh. Tadi saya bilang misalnya lagi stres terus ya udah kita pergi aja jalan-jalan, kita mungkin keluar sejenak nanti balik lagi udah gitu ya. Tapi belum tentu rilis stresnya tadi itu bisa mengatasi stresnya. Jadi misalnya nih kalau hal tersebut tidak punya dampak yang signifikan terhadap stres kita, berarti kita harus melakukan proses adaptasi, yaitu mengubah sesuatu yang disebabkan kita perlu cari cara supaya bisa sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Jadi kalau tadi ada stres, kemudian kita melakukan coping behavior, yaitu mengelola dirinya bagaimana nih bisa achieve nggak gitu. Atau misalnya nih tadinya belajarnya cuman berapa jam gitu ya, terus misalnya atau justru tadinya nggak belajar nih. Terus mungkin saatnya saya untuk bisa belajar lebih banyak gitu ya. Tapi kan stres nggak cuman dari masalah di sekolah aja ya, bisa juga di rumah gitu. Itu mungkin kita lebih ngebahas penyebabnya nih Kak, dari penyebabnya. Kalau tadi kan Kak Ajeng udah bilang bahwa penyebabnya mungkin yaitu karena tidak sesuai dengan ekspektasi ya misalnya gitu kan. Nah apakah ada faktor lingkungan atau faktor lainnya lagi nih yang bisa menyebabkan stres pada anak nih Kak? Bisa. Jadi sumber stres itu bisa dua. Satu dari internal yaitu diri kita sendiri. Kalau kita bicara anak ya dari anaknya ya gitu ya. Tadi saya sudah contohkan misalnya buat anak dia merasa itu nggak sesuai sama ekspektasinya dia nggak kepengen keadaannya seperti itu. Atau juga sumber stresnya adalah dari eksternal. Eksternal itu bisa dari lingkungan terdekat, bisa dari keluarga, kemudian bisa juga dari pertemanan, jadi sosial relationnya dia, bisa karena dari sekolah atau misalnya anak ikut suatu kegiatan dan ternyata di kegiatan tersebut justru bikin dia stres. Banyak ya sumbernya sumber-sumber penyakit, sumber-sumber stres ini ternyata walaupun ya kita lihat orang dewasa, padahal anak juga bisa bersumber stresnya ini dari keluarganya sendiri mungkin juga bisa ya. Gitu. Keluarga bisa, lingkungan teman dan lain-lainnya. Sekolah juga bisa. Nah lanjut nih Kak, kalau misalnya tadi kayaknya kita mengetahui mungkin sumber stresnya ini dari keluarga keluarga sendiri ya. Dari keluarga sendiri nih. Mungkin
Kita akan membahas, coba kasih spill dikit gimana ya kalau misalnya kita ngatasin nih sumber stresnya ternyata dari keluarga sendiri nih Kak. Bener. Gimana sih Biasanya kan supaya ada kitanya- tuntutan Nah, tertentu ya, ya, dari betul, keluarga. Ya, Misalnya nih yang simple deh, Bunda kalau misalnya udah ngasih tahu anak ya sekali, 2 kali, 3 kali gitu ya, kayaknya ya ampun nggak ada perubahan gitu ya, kan bisa jadi kesel Yap. gitu ya. Pasti yang muncul adalah emosi yang negatif nih, bisa terdeteksinya nih. Contoh nih misalnya jadi marah-marah, terus kita juga jadi stres sendiri karena bisa jadi itu akan terkait dengan urusan yang lain Oke, gitu ya. ya. Dan pada akhirnya sumber stresnya dari orang terdekat itu agak lebih sulit loh untuk mengatasinya. oke. Karena apa? Karena kita kan jadinya misalnya nih dari sisi orang tua ngerasanya adalah loh ya kan emang harusnya Seperti itu. Oke. gitu kan, balik lagi ekspektasi orang tua kayak Beda, ya. gimana Ya, gitu ya. betul. Sementara si anak punya ekspektasi loh, kok aku jadi dimarahin terus? Iya. Karena aku kan emang ngapain sih aku gitu. Nah, Ya, itu dia tuh. Jadi memang banyak banget nih nanti kalau misalnya dari keluarga ini kan berarti dekat dengan keluarga berarti bisa berhubungan dengan perkembangan anaknya itu sendiri nih Kak. Pasti. Nah, pokoknya kita semakin Aduh, asik banget. seru banget. Seru banget pembicaraannya kita karena bisa aja stres ini bisa memengaruhi perkembangan anak loh Bunda. Jadi Betul. pokoknya kita sekiankan dulu ini segmen 1. Nanti pokoknya Bunda harus wajib banget nonton segmen kedua ya. Wajib Pokoknya ya. Wajib banget tuh, kata Kak Ajeng wajib banget untuk nonton segmen kedua. Jadi tetap stay tune terus di podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.